نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dari membaca kitab Syarah Ushul Sittah karya Al-Allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sebelumnya telah kita pelajari tentang 5 dasar yang agung di dalam agama Islam ini. Yakni yang pertama tentang pentingnya ikhlas, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian yang kedua, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk ijtima', untuk bersatu di dalam agama, dan Allah Subhanahu wa taala melarang dari berpecah belah di dalam agama itu sendiri. Kemudian yang ketiga, yakni termasuk di antara sempurnanya ijtima', di antara kesempurnaan dari persatuan adalah mendengar dan taat kepada waliul amr, kepada pemerintah yang sah. Dan kemudian perkara yang keempat yang sudah kita pelajari tentang penjelasan ilmu dan juga ulama. Dan juga kita telah mengetahui tentang keutamaan ilmu dan juga ulama. Dan yang terakhir kita pelajari, yakni tentang penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang wali-wali Allah. Siapa mereka wali-wali Allah dan siapa mereka orang-orang yang serupa dengan wali Allah tapi mereka itu bukan wali Allah. Yakni dari kalangan wali-wali syaitan. Sudah kita jelaskan bahwasanya wali Allah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala adalah mereka orang-orang yang beriman dan juga bertakwa. Sebagaimana sering kita sebutkan dari surat Yunus ayat yang ke-62 dan 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah, mereka itu tidak ada perasaan takut kecuali hanya kepada Allah, dan mereka juga tidak bersedih hati. Bagaimana mereka ini? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan juga bertakwa. Inilah standar dari wali Allah. Jadi wali Allah itu bukanlah mereka orang-orang yang memiliki keluar biasaan. Bukanlah mereka orang-orang yang bisa terbang di udara, bisa berjalan di atas air. Bukan demikian. Tetapi standar waliullah itu adalah mereka orang-orang yang bertakwa, beriman dan bertakwa,
berpegang teguh dengan Alkitab dan juga sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka inilah wali-wali Allah. Adapun sebaliknya, kalau memang di sana ada orang, meskipun orang itu mengatakan sebagai waliullah dan memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan manusia yang lain, tapi kalau mereka tidak beriman dan juga bertakwa, maka mereka itu tidaklah pantas untuk dikatakan sebagai waliullah, tapi yang pantas bagi mereka ini adalah wali-wali syaitan. Kita lanjutkan perkataan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam syarahnya dari usul yang kelima. Di akhir perkataan, di akhir pembahasan di sini belum menyatakan wa qad ittafaqa salaful ummah wa immatuhum wa sairu awliyaillahi ta'ala ala anna al-anbiya'a afdalu minal awliya alladzina laysu bi anbiya'i. Dan sungguh salaful ummah, generasi terdahulu dari umat Islam ini, baik itu dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in atau atba'ut tabi'in, yang mana mereka ini adalah generasi yang terbaik umat ini yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan rekomendasi kepada mereka. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia itu adalah generasi itu, yakni para sahabat. Thumma alladziina yalunahum. Kemudian generasi yang datang setelahnya. Thumma alladziina yalunahum. Kemudian selanjutnya yakni generasi yang datang setelahnya, yakni tabi'in dan juga atba'ut tabi'in. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan mereka ini adalah sebaik-baik manusia. Salaful ummah, pendahulu umat ini telah sepakat. Demikian pula imam-imamnya mereka dan seluruh wali-wali Allah seluruhnya telah sepakat. Ala anna al-anbiya'a afdal min al-awliya alladzina laysu bi anbiya. Bahwasanya para nabi ini jelas lebih utama, lebih afdal daripada para wali yang mereka itu bukanlah nabi. Karena wali ini ada pula dari kalangan nabi dan juga rasul, ada pula dari kalangan selain nabi dan rasul, dari kalangan para ulama. Ya. Kalau kedudukannya jelas, yang paling mulia itu adalah para nabi dan rasul, ya. Selanjutnya orang-orang yang di bawahnya. Dan mereka seluruhnya, kalau para nabi dan para rasul jelas mereka ini wali. Tapi selain nabi dan rasul, ada kalanya mereka itu hanyalah sekedar orang saleh, ada kalanya mereka itu adalah wali. Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, salaful ummah, generasi umat Islam ini telah sepakat bahwasanya para nabi lebih afdal, lebih utama dibandingkan dengan para wali yang mereka itu bukanlah nabi. Wa qad rattaballahu ibadahu as-su'ada al-mun'im 'alaihim arba'u maratib. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengurutkan, ya, yakni membagi tingkatan hamba-hamba yang su'ada, hamba-hamba yang berbahagia dari kalangan orang-orang yang diberikan kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala membagi mereka menjadi 4 tingkatan. Arba'u maratib. 4 tingkatan. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke-90, ayat yang ke-69, "Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang mentaati Allah dan juga Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama Allah, maka mereka ini bersama orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Siapa mereka ini? yakni minal anbiya, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Ini jelas Allah mengurutkan di tingkatan yang paling mulia dari kalangan para nabi. Yang kedua was-siddiqin, dari kalangan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur. Pimpinannya inilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Yang ketiga adalah wasyuhada, dari kalangan syuhada, orang-orang yang mati syahid. Pimpinannya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat adalah was-salihin, tingkatan yang paling bawah dari kalangan orang-orang saleh. Maka di sini jelas, tingkatan yang paling mulia dari manusia itu adalah para nabi, selanjutnya para siddiqin, syuhada, selanjutnya orang-orang yang saleh.
wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka inilah yakni teman-teman yang terbaik. Ini ayatnya salah jelas menunjukkan kepada kita bahwasannya tingkatan yang paling mulia ini adalah para nabi. Dari manusia itu adalah para nabi. Oleh karena itu terbantahlah orang-orang yang menyatakan wali itu lebih mulia daripada para nabi. Sehingga wali ini keluar dari syariatnya nabi. Sebagaimana Khidir keluar dari syariatnya Musa. Ya, ini sangatlah alasan yang kalau mereka beralasan dengan Khidir lebih mulia daripada Musa, dengan bukti Musa belajar kepada Khidir. Ini tentunya alasan yang tidak bisa digunakan. Karena apa? Karena Khidir juga seorang nabi. Musa juga seorang nabi, Khidir juga seorang nabi. Kalau seandainya ada orang yang datang zaman sekarang mengatakan bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jailani lebih utama daripada Rasulullah SAW, jelas ini suatu pemahaman yang sesat, pemahaman yang keliru. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala, beliau ini memang betul seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah, seorang ulama salaf. Beliau ini gurunya yakni Abdul Ghani Al-Maqdisi dan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ini sama-sama seperguruan. Gurunya itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah. Tapi karena orang terlalu berlebihan dalam memuji beliau, sehingga mereka itu memposisikan Syekh Abdul Qadir Jailani di atas posisinya Rasulullah. Sehingga kita mungkin pernah dengarkan kisah-kisah yang aneh dari kalangan orang-orang sufi yang mereka terlalu melebih-lebihkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada sebuah kisah yang kita pernah dengar mungkin dari Syekh Khalid Al-Bufairi hafizahullah ta'ala ketika beliau menyampaikan muhadarahnya di Bantul dahulu. Yakni tentang kisahnya orang sufi yang dia itu memuji Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang mana ketika itu Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala kedatangan seorang tamu. Ketika itu Syekh ini tidak ada di rumahnya. Sehingga tamu itu singgah di rumahnya. Kemudian tamunya ini meninggal dunia. Dalam keadaan sedang di rumahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala pulang ke rumahnya, ternyata dapatkan tamunya sudah meninggal. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani langsung terbang ke langit menjemput malakul maut. Kira-kira masuk akal atau tidak? Ini cerita yang tidak masuk akal. Menjemput malakul maut kemudian menendang bejana yang digunakan untuk untuk tempatnya roh-roh, sehingga seluruh roh kembali kepada jasadnya masing-masing. Ini tentunya suatu kisah yang orang berakal tidak akan percaya dengannya. Yang akan percaya hanyalah orang-orang yang tidak berakal. Manusia biasa tidak mungkin ada yang seperti ini. Jangankan manusia, malaikat saja tidak berani untuk melakukan perbuatan seperti ini. Ini sama dengan kisahnya Kerasakti. Mungkin pernah kita dengar ya. Kerasakti ini kan seperti ini, ngobrak-abrik catatan amal. Ini sama dengan kisah orang sufi, sama dengan persis seperti ini. Banyak membuat kisah-kisah dusta dalam rangka untuk memuji yakni wali-wali yang mereka anggap sebagai wali. Seperti ini pada Syekh Abdul Qadir Jailani jelas dibersihkan dari yakni penyandaran-penyandaran yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini jelas tentunya suatu kisah yang tidak mungkin akan terjadi. Cuma ini suatu kedustaan-kedustaan yang mereka buat-buat dalam rangka untuk menipu umat. Wal'iyadzubillah. Demikian. Oleh karena ini jelas para wali ini tidak lebih utama daripada para nabi. Kecuali kalau memang di sana wali dia juga nabi, mungkin di sana terkadang ada kemuliaannya yang bertingkat-tingkat. Sebagaimana contoh Musa dengan Khidir, lebih utama Khidir. Meskipun Khidir ini bukan termasuk dari kalangan Rasul, dia seorang nabi saja. Seorang nabi, jadi beda antara nabi dengan rasul. Kalau rasul ini menerima wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Sementara nabi ini menerima wahyu cuma tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Jadi beda. Hal ini dikatakan lebih mulia Khidir karena ketika itu Musa pernah ditanya oleh umatnya, oleh Bani Israel. Siapakah orang yang paling berilmu di muka bumi ini? Karena Musa menganggap ketika itu hanyalah dia seorang rasul. Maka beliau menyatakan aku. Musa menyatakan demikian, saya yang paling berilmu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegur karena Musa tidak menyandarkan ilmu itu kepada Allah. Musa ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di sana ada orang yang lebih berilmu daripada engkau. yakni Nabi Khidir disebutkan. Sehingga Allah perintahkan kepada Musa untuk mencari
Khidir di tempat yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Kita bisa baca sendiri kisahnya. Ya di sana. Maka selanjutnya Musa baru tahu ilmunya Khidir bagaimana. Ilmu yang tidak dimiliki oleh Musa. Sehingga ini sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Musa ketika Musa itu tidak menyandarkan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sana posisinya itu dimuliakan Khidir daripada Musa. Tapi Khidir ini sekali lagi beliau itu seorang nabi, bukanlah manusia biasa, seorang nabi yang Allah berikan kepada beliau wahyu. Sehingga memang ya, beliau juga wali juga nabi. Ya, sehingga tidak bisa dikatakan kalau orang sekarang wali itu lebih mulia daripada para nabi, tidak bisa dengan dalil Khidir. Kalau Khidir ini bukan orang biasa tapi beliau adalah seorang nabi. Ini sepakat para ulama bahwa beliau adalah seorang nabi. Sehingga tidak bisa. Oleh karena itu jelas, orang yang lebih utama itu dari kalangan manusia itu adalah para nabi. Selanjutnya tingkatan yang kedua adalah as-siddiqin, yang ketiga adalah syuhada, dan yang keempat adalah sholihin. Ini tingkatan yang jelas. Sehingga tidak ada seorang yang mengatakan bahwasanya wali lebih utama daripada para nabi. Nah, kemudian wali menyatakan walahumul karamat allati yakramullahu biha awliya'ahu al-muttaqin. Wa khiyara awliya'illahi karamatuhum lihajatin fid din aw lihajatin bil muslimin kama kanat mu'jizat nabi kama kanat mu'jizatu nabiyihim sallallahu alaihi wasallam kadzalik. Dan mereka para wali ini memiliki karomah. Memiliki karomah, yakni memiliki keutamaan dibandingkan dengan manusia yang lainnya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan karomah tersebut para wali-wali Allah yang muttaqin, para wali-wali Allah yang bertakwa. Wa khiyar awliyaillahi, dan wali-wali Allah yang terpilih, karamatuhum lihajatin fid din. Karomahnya mereka ini dalam rangka untuk kebutuhan dalam hal agama. Allah berikan kepada mereka karomah. Ini dalam rangka karena mereka butuh dengan karomah tersebut untuk membela agama Allah. Aw lihajatin bil muslimin, ataukah untuk kebutuhan kaum muslimin. Sebagaimana mukjizatnya nabinya mereka sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Allah berikan kepada Rasul mukjizat ketika dibutuhkan saja. Sebagai contoh, Nabi pernah memiliki mukjizat bisa membelah rembulan. Ketika orang-orang musyrik Arab menantang Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan mukjizat. Mereka menantang, "Wahai Muhammad, kalau memang engkau betul seorang rasul, sekarang buktikan kepada kami kalau kamu itu memiliki mukjizat." Selanjutnya mereka meminta untuk dibelah rembulan. Maka selanjutnya Rasul pun menunjuk rembulan, dan seketika itu pula rembulan terbelah jadi dua. Dan seluruh orang itu melihat mukjizatnya Rasul. Sehingga Allah katakan, "Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar." Ya, hari kiamat telah dekat dan rembulan telah terbelah. Yani menunjukkan mukjizatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang kafir Quraisy, kafir Mekah meminta kepada Rasul mukjizat. Mukjizat ini hanyalah akan datang ketika dibutuhkan saja. Kalau tidak dibutuhkan tidak akan bisa. Ya. Demikian pula karomah juga demikian. Karomah ini akan datang ketika dibutuhkan dalam rangka untuk membela agama Allah ataukah dalam rangka untuk membela kaum muslimin. Wa karamatu awliyaillahi innama hasalat bi barakati ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fahiya fil haqiqati tadkhulu fi mu'jizatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan karomahnya wali-wali Allah, karomah yang dimiliki oleh wali-wali Allah, tidak lain terjadi karena barakah mereka itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karomahnya para wali ini disebabkan karena barakah mereka itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka secara hakikat karomah para wali ini termasuk dalam kategori mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jangan sampai salah memahami masalah karomah. Ya. Kemudian beliau menyatakan wa mimma yanbaghi ay yu'rafa anna al-karamat qad takunu bihasbi hajati ar-rajul fa idha ihtaja ilaiha li dha'fi al-imani aw al-muhtaji atahu minha ma yaqwi imanahu wa yasuddu hajatahu. Dan dari perkara yang siogianya untuk diketahui bahwasanya karomahnya para wali qad takunu bihasbi hajatir rajul, terkadang itu terjadi sesuai dengan kebutuhan seseorang. Fa idza ihtaja ilaha, maka kalau seseorang, yakni seorang wali butuh kepada karomah li dha'fil iman, karena lemahnya iman ataukah karena kebutuhan yang mendesak, atau minha, maka datanglah kepadanya karomah tersebut ma yaqwi imanahu wa yasuddu hajatahu,
yakni karomah yang bisa menguatkan keimanannya dan bisa mencukupi, bisa menutup kebutuhannya. Wa yakunu man huwa akmalu wilayatun lillahi minhu mustaghniyan an dzalik. Ya. Oleh karena itu, ya, menjadilah orang yang lebih sempurna imannya, orang yang lebih sempurna kewaliannya, semakin wali itu semakin sempurna, bahkan mereka itu tidak membutuhkan karomah. Mustaghniyan an dzalik. Mereka itu merasa cukup, tidak butuh dengan karomah. Jadi jangan dikira kalau orang yang punya karomah itu dia itu kedudukannya lebih sempurna. Tidak. Bahkan yang lebih sempurna itu bahkan para wali-wali Allah yang tidak memerlukan karomah lagi. Oleh karena itu kita jarang dapatkan Rasulullah, para sahabat jarang sekali dapatkan bahwa mereka itu punya kelebihan-kelebihan tertentu. Bahkan ketika perang Uhud saja, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sempat terluka sampai gigi serinya itu patah, rontok, ketika terkena tombaknya musuh. Berarti Rasul tidak kebal. Kita tahu. Kemudian di mana mukjizatnya? Tidak perlu dengan mukjizat, karena Rasul SAW sudah beriman kepada Allah, ya, dengan terjadinya kejadian seperti itu. Meskipun tidak datang mukjizat, tapi Rasul yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pertolongan Allah itu pasti akan datang. Oleh karena itu semakin sempurna kewalian seseorang, bahkan mereka itu semakin sempurna, tidak perlu membutuhkan karomah. Tapi justru sebaliknya, seorang itu kewaliannya itu semakin turun tingkatannya, dia akan butuh dengan karomah, dia akan keluar karomah. Karena keimanannya itu masih berkurang. Ya, tidak sempurna sebagaimana wali-wali yang tidak memerlukan karomah. Oleh karena itu, beliau menyatakan demikian. Oleh karena itu, orang yang lebih sempurna kewaliannya, mereka itu mustaghniyan an dzalik, tidak butuh. Sudah cukup, tidak perlu dengan karomah. Fala yatihi mithlu dzalika li'uluwi darajatihi wa ghinahu anhu la li naqsi wilayatihi. Maka tidak akan datang karomah yang seperti yang lainnya, ya, karena tingginya derajatnya dan juga merasa cukupnya dia dari karomah tersebut, bukan karena kurangnya dia dalam hal kewalian. Ini yang harus kita pahami, ya. Ya, jadi seorang wali itu tidak mesti mereka itu punya karomah. Bahkan kalau wali itu masih punya karomah, berarti dia masih kurang sempurna kewaliannya. Wali yang sempurna, bahkan wali yang tidak pernah memperlihatkan karomah kepada, yakni orang-orang. Ya, karena dia sudah tidak perlu lagi. Dia cukup menyampaikan hujjah, orang sudah yakin dengan hujjahnya. Cukup menyampaikan dalil, menyampaikan pendapat, menyampaikan ilmu, orang sudah percaya dengannya. Tidak perlu kemudian kelebihannya. Kemudian diperlihatkan karomah bisa terbang, kemudian bisa berjalan di atas air, bisa menghilang. Bukan, tidak seperti ini, bukan. Bukan inilah yang menjadi standar wali itu mulia ataukah tidaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bahkan sebaliknya. Walihada kanat hadhil umur fi tabi'in aktsar minha fi sahabah. Oleh karena ini, perkara ini yakni masalah karomah. Karomah yang didapatkan oleh para tabi'in lebih banyak daripada karomah yang didapatkan oleh para sahabat. Sekarang kalau kita tanya, keimanan sahabat dengan keimanan tabi'in lebih tinggi mana? Sahabat atau tabi'in? Sahabat. Tapi kenapa jarang sekali kita dapatkan karomah yang diperoleh oleh para sahabat? Karena apa? Karena mereka imannya sudah sempurna. Sehingga Allah tidak perlu lagi memberikan karomah kepada mereka, dan mereka pun tidak butuh dengan karomah. Tapi memang terkadang didapatkan para sahabat yang memiliki karomah. Sebagaimana contoh sahabat, kita pernah dengar namanya Tufail. Sahabat yang bernama Tufail, ya, Ad-Dausi. Tufail ini mendapatkan karomah ketika baru masuk Islam bahkan. Ketika sudah lama meluk Islam, bahkan dia tidak memiliki karomah. Ketika baru masuk Islam, dia itu ingin berdakwah kepada kaumnya. Tapi dia masih dalam keadaan takut. Takut dakwahnya itu ditolak. Berarti ini sekarang menunjukkan imannya belum sempurna dibandingkan dengan sahabat yang lainnya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Maka ketika itu, Tufail meminta kepada Rasul, ya Rasul, berikanlah kepada saya suatu tanda yang kaumku bisa mempercayai aku. Sehingga kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yakni berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kepadanya itu suatu karomah. Maka Allah pun memberikan kepada Tufail suatu karomah, yakni berupa sinar yang keluar dari apa namanya, dari dahinya, keluar sinarnya. Sehingga ketika itu Tufail pun bahkan semakin takut dengan karomah itu. Karena nanti kalau terlihat di dahinya ada sinar, ya dikira bukan manusia.
Sehingga Tufail pun berdoa, ya Allah pindahkanlah karomah ini ke ujung cemetiku. Sehingga demikian. Sehingga Allah pun memindahnya di ujung cemetinya, karomahnya ini. Ketika itu karena Allah berikan kepada Tufail itu karomah, karena ketika itu Tufail ini imannya belum sempurna dibandingkan dengan sahabat yang lainnya. Sehingga kita dapatkan karomah yang ada pada para tabi'in lebih banyak dibandingkan dengan karomah yang ada pada para sahabat. Padahal kita tahu, para sahabat iman yang lebih sempurna daripada para tabi'in. Ya. Bi khilafi man yajri ala yadayhi al-khawariq li hadil khalqi wa li hajatihim. Fahaula'i a'zamu darajah. Berbeda halnya dengan orang-orang yang terjadi di hadapannya, yakni al-khawariq, yakni keanehan-keanehan keluar biasaan untuk bisa menunjukkan kepada makhluk dan untuk butuhnya mereka. Fahaula, dan mereka ini yakni para sahabat, a'zamu darajah, adalah orang-orang yang derajatnya itu paling agung dibandingkan dengan mereka, orang-orang yang hanya sekedar memiliki karomah. Jadi karomah itu bukanlah merupakan suatu tujuan, bukanlah merupakan suatu standar kalau seseorang itu adalah wali. Sekali-kali bukan ya. Tapi justru bahkan memang terkadang karomah ini merupakan tanda seorang wali, tapi bukan ini yang menjadi standar. Tapi ini hanyalah terkadang Allah berikan kepada mereka. Ini pun sebagai bentuk, yakni ya barokah ketika mereka mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya boleh menyatakan wan nasu fi khawariqil adat ala thalathati aqsam, dan manusia ya di dalam menyikapi khawariqil adat, dalam menyikapi kebiasaan-kebiasaan yang luar biasa, yang khawariq, yang aneh, kebiasaan yang luar biasa, ini terbagi menjadi 3 bagian. Sikapnya manusia dengan al-khawariq, al-ada, sesuatu yang menyelisih kebiasaan manusia biasa, ini terbagi menjadi 3 bagian. Kelompok yang pertama, qismun yukadzibu biwujudi dzalika li ghairil anbiya. Kelompok yang mendustakan, maksudnya kelompok orang yang tidak percaya, mendustakan dengan adanya khawariqul adat tersebut, sesuatu yang luar biasa tersebut dari selain para nabi. Ya. Ini kelompok yang pertama, juga kelompok yang keliru. Ya. Wa rubbama sadaqa bihi mujmalan, dan terkadang kelompok yang pertama ini membenarkan tentang khawariqul adat tersebut secara global saja. Wa kadzdzaba ma yudhkaru lahu an katsirin minan nas likaunihi 'indahu laisa minal awliya. Dan mereka itu mendustakan, kelompok yang pertama ini mendustakan apa yang disebutkan dari kebanyakan manusia karena keadaan orang tersebut menurutnya itu bukanlah para wali. Ini yang pertama, kelompok yang mendustakan akan adanya karomah, mendustakan akan adanya khawariqul adat, yakni kebiasaan-kebiasaan yang di luar batas kemampuan manusia. Kemudian yang kedua, minhum man yadhunnu anna kulla man kana lahu naw'un min kharaqil adati kana waliyan billah. Di antara mereka juga ada orang yang mengira kalau setiap orang yang memiliki salah satu jenis dari khawariqil adat, yakni keluar biasaan, maka ini adalah wali Allah. Ini juga kelompok yang keliru. Yang pertama tadi orang yang tidak percaya dengan karomah, yang kedua di sini orang yang terlalu berlebihan dengan karomah. Ya. Yani ketika ada orang yang memiliki keluar biasaan, ya, maka inilah wali Allah. Wakilal amrayni khata', dan dua perkara ini adalah perkara yang salah. Walihada tajidu anna haula'i yadhkuruna anna lil musyrikin wa ahli al-kitabi nusara yu'inunahum ala qital muslimin wa annahum min awliyaillah. Oleh karena ini engkau bisa mendapatkan bahwasanya orang-orang ini, ya, mereka itu menyebutkan sebuah kisah-kisah bahwasanya kaum musyrikin ahlul kitab, mereka itu memiliki nusara, memiliki para penolong, ya, yang mana akan membantu mereka untuk memerangi kaum muslimin. Dan bahwasanya mereka ini dianggap sebagai wali Allah. Ini tentunya suatu kekeliruan, ya. Masa mereka muslimin dengan keluar biasanya itu dengan sebagai para wali. Wa ulaika yukadzibuna ay yakuna ma'hum man lahu khiraqu 'adah. Dan mereka, kelompok yang kedua tadi, kelompok yang pertama tadi, ya, kalau tadi kelompok yang kedua, sekarang kelompok yang pertama, ya. Mereka ini mendustakan ay yakuna ma'hum man lahu khiraqul 'adah. Yani mendustakan kalau ada bersama mereka itu keluar biasaan. Tidak percaya dengan adanya keluar biasaan. Nah, was-shawab al-qaul tsalits, dan yang benar adalah pendapat yang ketiga. Wa huwa anna ma'ahum
man yansuruhum min jinsihim la min awliyaillahi azza wa jalla. Bahwasanya bersama mereka, yakni orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang ahlul kitab, ini memang betul mereka itu memiliki para penolong. Ada orang-orang yang menolong mereka dari jenis mereka itu sendiri. Jenis makhluk-makhluk yang kafir, yang musyrik, ya, bukan dari kewalian dari Allah azza wa jalla, bukan termasuk dari waliullah. Nah, demikian. Ini penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang masalah para wali Allah dan juga wali syaitan. Dan beliau menyatakan di akhir pembahasan di sini, wa fi ma naqala kifayah. Insyaallah taala, wa man arada al-mazid falyarji ila asli wallahu al-muwafiq. Dan dari apa yang kita nukilkan di sini, ini mungkin sudah cukup, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang ingin untuk mendapatkan tambahan tentang masalah penjelasan masalah perbedaan antara waliullah dan juga wali syaitan, silakan merujuk kepada asal kitab ini, yakni kitab yang sudah kita sebutkan kemarin, yakni Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan. Silakan merujuk pada kitab tersebut kalau ingin mendapatkan penjelasan yang lebih jelas tentang masalah wali Allah dan juga wali syaitan, perbedaannya. Wallahu muwaffiq. Semoga Allah memberikan taufik. Ini selesai dari usul yang kelima. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir dari kitab ini. Ini al-aslu sadis, landasan yang ke-6. Perkara yang ke-6 dari perkara yang wajib kita ketahui, dan tentunya setelah kita mengetahui dan kita mengamalkannya. Yani beliau menyatakan, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ushulus Sittah, beliau mengatakan, Raddu syubhati allati wada'aha syaitan fi tarkil Qur'an wa sunnah wa ittiba'il ara' wal ahwa al-mutafarriqah al-mukhtalifah. Yani membantah syubhat-syubhat yang dibuat oleh syaitan. Syubhat-syubhat yang diletakkan oleh syaitan. Yani untuk meninggalkan Qur'an, untuk meninggalkan sunnah, untuk meninggalkan mengikuti, dan juga untuk meninggalkan Quran, meninggalkan sunnah, dan mengikuti al-ara', mengikuti ra'yu, mengikuti pendapat-pendapat, mengikuti akal, wal ahwa, dan juga mengikuti hawa nafsu yang mutafarriqah mukhtalifah, yang membuat ya terpecah belah dan juga perselisihan. Syubhatnya itu apa? Mereka menyatakan syubhatnya dari kalangan ya syaitan. Ya. Mereka membuat syubhat, membuat kerancuan bagi kaum muslimin. Wa hiya anna al-Qur'an wa sunnata la ya'rifuhuma illa al-mujtahid al-mutlaq. Syubhatnya ini adalah bahwa Al-Qur'an dan juga sunnah, keduanya itu tidak bisa diketahui kecuali oleh seorang mujtahid yang mutlak. Ini syubhatnya syaitan. Ya, syubhat yang dibuat oleh syaitan. Wal mujtahidu huwal mawsufu bi kadza wa kadza. Awsafan la'allaha la tujadu tammatan fi Abi Bakr wa Umar. Dan mujtahid ini, ya menurut mereka ini, para syaitan ini adalah orang yang disifatkan dengan sifat yang demikian dan demikian. Jadi dengan pensifatan-pensifatan yang barangkali sifat tersebut secara sempurna tidak dimiliki oleh Abu Bakar dan juga Umar. Padahal Abu Bakar dan Umar adalah orang yang terbaik setelah Rasul. Abu Bakar, kemudian orang yang ketiga adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, ini syubhatnya syaitan. Mereka menyatakan tidak perlu mengikuti Alkitab dan juga Sunnah karena dua hal ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipahami kecuali oleh seorang mujtahid mutlak. Nah, kemudian mereka sifatkan mujtahid ini orang yang disifatkan dengan demikian dan demikian, dengan sifat-sifat yang sangat berat, sehingga barangkali sifat tersebut secara sempurna tidak didapatkan dalam diri Abu Bakar dan juga Umar. Fa illam yakul al-insan kadzalik falya'rid anhuma fardan hatman la syakka wa la iskala fi. Dan kalau manusia tidak memiliki yakni kemampuan yang demikian, kemampuan untuk bisa memahami Alkitab dan juga Sunnah, maka hendaklah dia itu berpaling dari keduanya, berpaling dari Alkitab dan juga Sunnah. Ini adalah suatu perkara yang wajib secara pasti, tidak ada keraguan, tidak ada padanya iskal, tidak ada padanya permasalahan. Ini syubhatnya syaitan. Wa man talaba al-huda minhuma fahuwa imma zindiq wa imma majnun li ajli su'ubati fahmihima.
Dan barang siapa yang mencari petunjuk dari keduanya, yakni Al-Quran dan juga Sunnah, maka dia itu bisa jadi seorang yang zindiq, bisa jadi seorang yang gila. Karena apa? Karena menurut mereka syaitan ini susahnya untuk bisa memahami Al-Quran dan juga Sunnah. Li'ajli su'ubati fahmihima. Karena dalam rangka susahnya memahami keduanya, Al-Quran dan juga Sunnah. Fasubhanallahi wa bihamdihi. Maka Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dan pujian itu hanyalah miliknya. Kam bayana Allah Subhanahu syar'an wa qadran, khalqan wa amran fi raddi hadhihi syubhatil mal'unati min wujuhin syatta balagat ila haddi daruriyatil 'amati walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dan segala puji hanyalah miliknya. Kam bayana Allah Subhanahu syar'an wa qadran, betapa banyak Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan baik secara syariat maupun secara qadari, secara takdir. Khalqan wa amran, baik secara penciptaan maupun secara perintah. Allah menjelaskan tentang bantahan syubhat ini, syubhat yang terlaknat ini. Dari berbagai sisi, yang mana bantahan tersebut sampai batasan yang sangat daruri, batasan yang sangat penting bagi keumuman manusia. Akan tetapi kebaikan manusia itu tidak mengetahui. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad haqqal qawlu 'ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adqani fahum muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunzir man ittaba'a dzikra wa khashyar rahmana bil ghaibi fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad haqqal qawlu 'ala aktsarihim fahum la yu'minun. Maka sungguh tetaplah ketetapan, telah benarlah ketetapan bagi kebanyakannya mereka, maka mereka ini karena mereka ini adalah orang-orang yang tidak beriman. Telah benarlah ketetapan bagi mereka, telah pastilah ketetapan bagi mereka, ya, karena mereka ini bukanlah seorang yang beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan, sesungguhnya kami jadikan pada leher-leher mereka itu aghlalan, belenggu-belenggu. Ya. Yani ada pengikat-pengikat di leher mereka, faya ilal adqani fahum muqmahun, dalam keadaan mereka itu tangan-tangan ada di dagu mereka sehingga mereka itu menengadah. Karena di lehernya itu ada belenggu ditarik dari belakang sehingga tangan mereka begini, menengadah terus. Ya, sehingga mereka tidak tahu tentang syubhat yang dilontarkan oleh syaitan sehingga mereka mengikutinya. Sebagaimana seekor kambing yang diikat lehernya kemudian ditarik, ikut terus dengan syubhat syaitan tersebut. Ini gambaran yang Allah berikan dalam surat Yasin. Nah, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Maka kami jadikan di hadapan mereka itu ada dinding, ada pembatas. Wa min khalfihim sadda, dan di belakang mereka juga ada dinding yang membatasi. Fa aghshaynahum fahum la yubsirun, dalam keadaan mereka maka kami pun menutup mata-mata mereka dalam keadaan mereka itu tidak bisa melihat tentang kebenaran, melihat tentang Al-Quran, melihat tentang As-Sunnah, tapi mereka lebih mengikuti, yakni syubhat-syubhatnya syaitan, sebagaimana seekor binatang yang sudah diikat, sudah dibelenggu lehernya, ditarik oleh syaitan, kemanapun dia mengarah, dia akan mengikutinya. Jadi seperti ini. Ya. Sawa'un alaihim wa sawa'un alaihim, sama saja untuk mereka. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Engkau berikan peringatan kepada mereka, ya, apakah engkau tidak memberikan peringatan kepada mereka? Sama saja, mereka itu tidak akan beriman. Karena mereka sudah mengikuti syubhatnya syaitan, sudah dibelenggu oleh syaitan di leher-leher mereka, sehingga mereka mengikutinya. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Tidak lain peringatan itu adalah bagi orang-orang yang mengikuti az-dzikra, mengikuti Al-Quran, mengikuti peringatan, wa khasyar rahman, dan takut kepada Ar-Rahman. Dalam keadaan Ar-Rahman itu adalah ghaib. Dalam keadaan Ar-Rahman itu tidak dia lihat. Fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang seperti ini, yakni orang yang mengikuti az-dzikra dan juga orang yang takut dengan Ar-Rahman. Berikanlah kabar gembira kepadanya bimaghfiratin, dengan ampunan, wa ajrin karim, dan juga dengan pahala yang mulia. Ini surat Yasin ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Akhiruhu walhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Dan akhirnya
Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada pimpinan kita Muhammad dan kepada keluarganya, kepada sahabatnya dengan keselamatan dan juga salam yang banyak sampai hari ditegakkannya hari kiamat. Ini selesai dari matan dari Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala. Sekarang kita baca keterangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam syarahnya di sini. Qauluhu, ucapannya muallif Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala, raddu syubhati allati wada'aha asy-syaitan fi tarkil Qur'an wa sunnah wa ittiba'il ara' wal ahwa al-mutafarriqah al-mukhtalifah. Ucapan muallif, ucapan penulis kitab ini bantahan syubhat yang syaitan letakkan untuk meninggalkan Quran dan juga sunnah dan mengikuti ra'yu dan juga hawa nafsu yang berbeda-beda. Ya, ini sampai akhir ucapannya beliau menjelaskan di sini. Ya, yakni sampai syubhatnya itu bahwa Al-Quran dan juga sunnah ini tidak bisa diketahui kecuali oleh seorang mujtahid yang mutlak. Ini syubhatnya syaitan. Sehingga kita orang yang tidak bisa memahami Al-Quran dan juga sunnah, syaitan katakan kita lebih baik berpaling saja. Karena Quran dan sunnah itu tidak bisa dipahami kecuali oleh seorang mujtahid yang mutlak. Sekarang mujtahid itu apa? Beliau menyatakan al-ijtihadu lughatan badlul juhdi li idraki amrin syaqin. Ijtihad secara bahasa adalah badlul juhdi, mencurahkan kesungguhan li idraki amrin syaqin, untuk bisa mendapatkan perkara yang susah, yang berat. Mencurahkan kesungguhan untuk bisa mendapatkan perkara yang berat, yang susah. Ini secara bahasa. Wastilahan dan secara istilah, ijtihad ini adalah badlul juhdi lidraki hukmin syar'i, mencurahkan kesungguhan untuk bisa mendapatkan hukum syariat. Ini definisi ijtihad. Ya. Wal ijtihadu lahu syurutun, dan ijtihad itu memiliki syarat. Minha diantaranya yang pertama, syarat ijtihad yang pertama, ayya'lama minal adillati syar'iyyati ma yahtaju ilaihi fi ijtihadihi ka'ayatil ahkam wa hadithiha. Syarat yang pertama, hendaklah seorang yang berijtihad itu mengetahui dalil-dalil syar'i, dalil-dalil syariat yang dia butuhkan untuk ijtihadnya itu. Sebagai contoh, ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah hukum dan juga ayat-ayat yang berkaitan masalah hukum harus diketahui terlebih dahulu. Sebelum berijtihad, harus tahu ayat yang berkaitan dengan masalah hukum dan juga hadis yang berkaitan dengan masalah hukum. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ayyarafa ma yata'allaq bi sihhatil hadits wa dha'fihi ka ma'rifatil isnad wa rijalihi wa ghairi dzalik. Hendaklah seorang yang berijtihad itu mengetahui ilmu yang berkaitan dengan sahihnya hadis dan dhaifnya hadis. Sebagai contoh, mengetahui tentang isnad, mengetahui sanad hadis, mengetahui rijal hadis, ataukah yang lainnya dari ilmu mustalah hadis. Dikuasai harus bagi mereka seorang yang ijtihad, seorang yang mujtahid. Kemudian yang ketiga, ayyarafa an-nasikha wal mansukh wa mawaqi' al-ijma' hatta la yuhkamu bimansukh aw mukhalafan lil ijma'. Hendaklah seorang ini mengetahui nasikh wal mansukh, yakni ayat ataukah dalil yang menghapuskan dalil yang sebelumnya, dan juga dia harus mengetahui dalil yang sudah dihapuskan dengan dalil yang setelahnya. Nasikh dan mansukh harus diketahui. Dalil ini menghapuskan dalil yang sebelumnya, dalil ini telah dihapuskan oleh dalil yang setelahnya. Ini harus tahu masalah ini. Ya. Dan juga waqal ijma', dan dia tahu tempat-tempat terjadinya ijma', terjadinya kesepakatan para ulama. Sehingga dia tidak menghukumi sesuatu dengan sesuatu yang sudah dimansuh, dengan sesuatu yang sudah dihapuskan. Apakah menghukumi sesuatu yang menyelisihi ijma'. Ya, ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, ayya'rafa minal adillati ma yakhtalifu bihil hukm. Ma yakhtalifu bihil hukmu min takhsis atau taqyid atau nahwihi hatta la yahkumu bima yukhalifu dhalik. Yang keempat, hendaklah seorang yang mau berijtihad ini mengetahui dalil-dalil yang menyebabkan terjadinya perbedaan. Ya.
ma yakhtalifu bil hukmu, perbedaan hukum. Mengetahui dalil-dalil yang menyebabkan terjadinya perbedaan hukum. Baik itu berupa taksis, terkadang hukum ini, dalil ini ada yang khusus untuk sesuatu hal, khusus untuk seseorang tertentu. Ada yang taqyid, hadis ini terikat. Hadis ini, dalil ini digunakan, hukumnya digunakan ketika seorang itu terikat dengan syarat-syarat yang terpenuhi syarat-syaratnya. Ya, atau yang semisal dengannya. Sampai dia tidak menghukumi dengan sesuatu yang menyelisih hal itu. Tidak menyelisih suatu dalil yang harusnya dikhususkan untuk seseorang tertentu, dia jadikan sebagai hadis yang umum, dalil yang umum. Bahkan, yakni suatu dalil, suatu hukum yang harusnya ini untuk orang yang sudah memenuhi syarat, dia gunakan untuk seluruh orang. Ini tentunya keliru yang seperti ini. Oleh karena itu seorang yang beristihad harus tahu masalah takhsis, taqyid, atau yang semisal dengannya. Tahu hukum-hukum yang menyebabkan terjadinya perbedaan hukum. Ya. Kemudian yang kelima, ayya'rifa minal lughati wa usulil fiqhi ma yata'allaq bi dalalatil alfaz كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه ذلك الدلالات. Syarat yang kelima, hendaklah seorang yang beristihad tersebut mengetahui bahasa, yakni bahasa Arab. Mengetahui bahasa Arab. Mengetahui usul fiqih, dasar-dasar ilmu fiqih yang berkaitan dengan dalil-dalil yang secara lafaz, sebagaimana contoh dalil yang umum, dalil yang khusus, kal'am wal khas. Dalil umum, dalil yang khusus harus dia ketahui. Dalil yang mutlak, dalil yang muqayyad harus diketahui. Dalil yang mujmal dan juga dalil yang mubayyan, yakni yang dijelaskan. Apa yang semisal dengan hal itu? Ya. Semisal dengan hal itu, agar supaya seseorang itu menghukumi sesuai dengan tuntutan dalil yang dia sampaikan. Ini yang kelima. Syarat yang keenam, ayyakuna indahu qudratan yatamakkanu biha min istinbatil ahkam min adillatiha. Hendaklah seorang itu memiliki kemampuan, sehingga dengan kemampuannya itu dia memungkinkan untuk bisa istinbat, menyimpulkan suatu hukum, istinbatil ahkam, menyimpulkan suatu hukum dari dalil-dalil yang ada. Ini 6 syarat seorang itu menjadi mujtahid. Nah, tidak terlalu berat. Maksudnya para ulama sudah bisa terpenuhi syarat-syarat di sini. Nah, wal ijtihadu yatajazza'u fayakunu fi babin wahidin min abwabil ilmi aw fi mas'alatin min masailihi. Dan ijtihad itu terbagi-bagi. Maka ijtihad itu ini ada pada satu bab dari bab-bab ilmu, terkadang juga ada seorang berijtihad dalam satu bab saja dari bab-bab ilmu. Ataukah dalam satu permasalahan dari permasalahan-permasalahannya. Ya, dia terkadang bisa berijtihad dalam permasalahan ini karena dia sudah menguasai permasalahan ini. Ya, terkadang seorang berijtihad dalam satu bab ini saja, tidak dalam hal yang lainnya. Wal muhim annal mujtahida yalzamuhu ayyubadzila juhdahu fi ma'rifatil haqqi thumma yahkumu bima yadhharu lahu fa in asaba falahu ajran. Maka yang penting di sini bahwasanya seorang mujtahid dia itu harus mencurahkan kesungguhannya untuk bisa mengetahui al-haq, untuk bisa mengetahui kebenaran, kemudian dia menghukumi dengan apa yang terlihat bagi dia kebenaran tersebut. Fa in asaba falahu ajran, kalau ternyata dia benar dalam ijtihadnya tersebut, maka baginya ada 2 pahala. Ajrun ala ijtihadihi, yakni 1 pahala karena ijtihadnya, wa ajrun ala isabatil haq, dan 1 pahala karena sesuai dengan kebenaran. Lianna fi isabatil haqqi idharan lahu wa amalan bihi, karena dalam kesesuaian dengan kebenaran ini sama dengan menampakkan kebenaran itu serta mengamalkan kebenaran itu sendiri. Wa in akhta'a falahu ajrun wahidun wal khata'u maghfurun lahu. Kalau ternyata seorang yang mujtahid ini, seorang yang ijtihad di sini salah, seorang mujtahid kemudian berijtihad salah, maka dia mendapatkan 1 pahala, yakni pahala ijtihadnya, sementara kesalahannya itu kesalahan yang diampuni, kesalahan yang dimaafkan, kesalahan yang diberikan toleransi. Ya. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakama al-hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajran, wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun." Apabila seorang hakim menentukan sebuah hukum, maka kemudian dia berijtihad, kemudian dia itu benar dalam ijtihadnya tersebut, maka baginya ada 2 pahala. Yakni pahala benarnya dan pahala ijtihadnya.
Dan kalau dia menentukan suatu hukum, beristihad, kemudian dia salah, maka baginya ada satu pahala. Adapun kesalahannya itu kesalahan yang termasuk kesalahan yang diampuni. Ini hadis akhrajahu Al-Bukhari dan juga Muslim an Amr ibn As radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu taala anhu. Kemudian wa illam yadhhar lahu al-hukmu wajib alaihi at-tawaqquf wajaza at-taqlid hina idzin lidarurati. Dan kalau tidak terlihat bagi dia hukum, maksudnya dia tidak bisa memperlihatkan hukum yang paling benar itu yang mana, ya, dia masih ragu terus, tidak terlihat bagi dia kebenaran hukum tersebut, maka wajib atasnya untuk tawakuf. Wajib atasnya untuk diam saja. Tidak usah menentukan hukum, tidak usah memutuskan hukum, diam saja. Ya. Dan boleh ketika itu, dia itu taklid. Ini karena keadaan yang sangat terpaksa. Ya. Boleh bagi dia untuk taklid, lid-darurati. Ini karena darurat, karena dalam keadaan sangat terpaksa. Kalau dia tidak bisa menentukan suatu hukum, dia masih bingung, maka dia tawakuf, diam, dan ketika itu dia boleh taklid. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan bertanyalah kalian kepada ahli dzikr, kepada para ulama, jikalau kalian tidak mengetahui. Surah An-Nahl ayat yang ke-43. Walihada qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, karena ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan inna taqlida bimanzilati aklil mayyitah. Bimanzilati aklil mayyitati. Oleh karena ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan sesungguhnya taklid itu sebagaimana kedudukannya memakan bangkai. Kita tahu bangkai itu hukumnya apa? Haram atau halal? Haram. Demikian taklid itu haram. Asalnya itu haram. Tapi dalam keadaan tertentu, keadaan yang sangat terpaksa antara hidup dan mati, baru dia boleh memakan bangkai. Dalam keadaan terpaksa dia tidak bisa menentukan hukum, tidak bisa mengetahui benar ataukah salah, dia tidak punya ilmu masalah ini, dia ketika itu baru boleh taklid. Tapi kalau dia masih mampu untuk berijtihad, mampu untuk mencurahkan kesungguhannya, dia harus mencurahkan kesungguhannya. Dilarang untuk bertaklid. Maka ya kita tahu memakan bangkai ini adalah sesuatu yang haram. Tapi Allah menyatakan, ya, faman ittara ghaira baghi wala 'adin fala itsma 'alaihi. Barang siapa yang terpaksa, ya. Ya, ini kan sebelumnya Allah menyatakan innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir, ya, wa ma uhilla li ghairillahi bih. Wa ma uhilla li ghairillah. Tidak lain Allah itu mengharamkan kepada kalian itu yang pertama bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih tidak menyebut asma Allah. Pada Allah menyatakan faman ittara ghaira baghin wala 'adin. Barang siapa yang terpaksa dalam keadaan tidak melakukan baghin, yakni tidak melakukan suatu penyimpangan, tidak melakukan suatu penyelewengan, wala 'adin juga tidak melampaui batas, ya, bukan karena permusuhan, fala itsma 'alaihi, maka tidak mengapa, tidak ada dosa atasnya ketika dia memakan yakni sesuatu yang haram tadi yang sebutkan di awal ayat. Entah itu bangkai, darah, ataukah daging babi. Kalau dalam keadaan terpaksa antara hidup dan mati, kalau dia tidak makan, maka dia akan mati, maka dia tidak berdosa ketika dia memakannya. Innallaha ghafurun rahim, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka demikianlah kedudukannya taklid seperti ini. Taklid ini asalnya haram. Kecuali kalau seorang terpaksa melakukannya, baru dia boleh, sebagaimana kedudukannya ketika memakan bangkai. Ya. Demikian. Fa idza istata'a ay yastakhrij ad-dalil bi nafsihi fala yahillu lahu at-taqlid. Kalau dia mampu untuk mengeluarkan dalil, ya, untuk bisa mencari dalil, mengeluarkan dalil, ya, sendiri, mengeluarkan dalil sendiri, maka tidak halal bagi dia untuk bertaklid. Tidak halal bagi dia untuk taklid. Nah, wa qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fi Nuniyati, dan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Nuniyahnya, dalam bait-bait syair yang dinamakan dengan Nuniyah, karena diakhiri dengan nun seluruhnya bait syair tersebut, beliau mengatakan, al-ilmu ma'rifatul huda bidalilihi. Madaka wat taqlidu yastawiyani. Ilmu ini adalah mengetahui petunjuk dengan dalilnya. Inilah ilmu. Al-ilmu ma'rifatul huda bidalilihi. Ilmu ini mengetahui petunjuk dengan dalilnya. Inilah ilmu. Madaka wat taqlidu yastawiyani. Ilmu itu dan juga taklid
keduanya ini suatu perkara yang tidak sama. Ilmu sama taklid adalah dua perkara yang tidak sama. Yastawiyani. Ya, ma yastawiyani. Madaka wa taqlidu yastawiyani. Ilmu dan juga taklid adalah dua perkara yang berbeda. Dua perkara yang tidak sama. Kalau taklid mengikuti, yakni tanpa dalil. Ya. Tapi kalau ilmu ini mengetahui petunjuk dengan dalilnya. Nah, wa taqlidu yakunu fi mawdi'ain. Dan taklid ini boleh dilakukan dalam dua keadaan. Dalam dua maudhu, dalam dua pembahasan, dalam dua perkara. Yang pertama, al-awwalu ay yakuna al-muqallidu 'amiyan la yastati'u ma'rifat al-hukmi bi nafsihi fa fardu at-taqlid. Yang pertama, orang yang muqallid ini, orang yang melakukan taklid ini adalah orang yang ami, orang yang buta huruf, orang yang tidak tahu baca, tidak tahu tulis. Dia tidak mampu untuk mengetahui hukum sendiri. Maka boleh bagi dia untuk taklid ketika itu. Ya, seorang yang betul-betul tidak bisa baca, tidak bisa tulis, seorang yang amian, seorang yang ami, orang yang sangat tidak tahu apa-apa, maka dia tidak bisa mengetahui hukum sendiri, tidak bisa mengetahui, maka ketika itu dia boleh dan bahkan wajib untuk taklid. Nah, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli dzikir, kepada para ulama, jikalau kalian tidak mengetahui. Nah, ini ayat sudah kita sebutkan tadi. Jadi di surat, nah, apa tadi? Surat An-Nahl ya. An-Nahl ayat yang ke-43. Nah, wa yaqlidu afdal man yajiduhu ilman wa war'an. Maka hendaklah dia mengikuti orang yang paling afdal. Dia boleh bertaklid ketika itu kepada orang yang paling afdal, baik dari sisi ilmu ataukah dari sisi kewaraan, kehati-hatian di dalam menjaga agamanya. Maka dia kalau mau taklid, maka taklid kepada orang yang paling afdal, yang dia bisa dapatkan dari orang yang berilmu dari sisi ilmunya ataukah dari sisi kewaraannya, kehati-hatiannya di dalam memegang agama. Fa in tasawa 'indahu ithnani khairun bainahuma. Kalau ternyata dua orang ini dari sisi keilmuannya dan juga kewaraannya itu sama, ya, maka dia cari orang yang lebih baik di antara kedua orang tersebut. Ya, jadi kalau mau taklid sama sekali dengan orang yang paling berilmu. Nah, jangan taklid cuma hanya kepada sekedar gurunya saja, tidak. Tapi cari yang paling berilmu. Ya. Kalau memang terpaksa untuk taklid, maka dalam keadaan seperti ini dia harus mencari yang lebih berilmu. Sebagai contoh, kita tidak tahu masalah takhrij hadis. Kita tidak tahu ya. Mungkin di antara kita masih sangat jarang orang yang tahu masalah takhrij hadis. Ini hadis sahih atau dhaif, belum tahu kita. Sehingga ketika ini kita dalam keadaan seperti orang yang ummi, tidak tahu apa itu sanad, apa itu rijal, apa itu ya ilmu-ilmu hadis yang lain, mustalah hadis yang lain belum tahu, maka ketika ini boleh bagi kita untuk mengikuti para ulama ahli hadis yang berkompeten dalam bidang ini tentang masalah sahih dan juga dhaif. Kita cari siapa yang berilmu dari kalangan mereka dan kita ikuti. Dalam keadaan seperti ini maka insyaallah enggak mengapa. Tapi kalau kita sudah mampu untuk beristinbat, menentukan hukum, tahu ilmu rijal, ilmu rawi, ilmu sanad dan juga yang lainnya, maka kita harus mentakhrij apa yang kita mampu sesuai dengan kemampuan kita. Ya, demikian. Tapi kalau belum tahu, maka dalam keadaan seperti ini maka insyaallah enggak mengapa. Ini yang pertama. Yang kedua, tsani ayyaqa 'alil mujtahid hadithatan taqtadi al-fawriyah wa yatamakkanu min nazar fiha fayajuzu lahu at-taqlid hina idin. Yani seorang mujtahid yang terjadi padanya suatu kejadian, suatu permasalahan yang dia harus menentukan dengan segera, memutuskan hukum tersebut dengan segera. Sementara dia tidak mungkin untuk meneliti kembali permasalahannya tersebut, maka ketika itu dia boleh untuk taklid. Meskipun dia seorang mujtahid. Ya, tapi ketika dia harus menentukan suatu hukum dengan segera dalam keadaan dia tidak memiliki waktu untuk meneliti kembali hukum tersebut, maka dia boleh menukilkan Syekh Fulan mengatakan demikian ketika ditanya tentang suatu hukum. Ya, bagaimana hukumnya permasalahan ini? Ya, dalam keadaan dia itu belum bisa meneliti, karena kalau meneliti ini waktunya sangat lama. Hadis yang demikian, ini hadisnya sahih atau dhaif, diteliti dulu. Kemudian ayat ini masalahnya apa? Sebabnya apa? Diteliti dulu. Apakah tepat dengan permasalahan ini atau tidak? Ini kan lama. Sementara orang ini perlu jawaban yang cepat segera. Maka ketika itu dia boleh menikulkan pendapatnya. Misalkan
Berkata Imam Syaukani rahimahullah ta'ala, pendapatnya demikian. Al-Imam Al-Albani demikian. Al-Imam Muqbil bin Hadi demikian. Sebutkan enggak mengapa ketika itu. Ini namanya ya taklid dari kalangan orang-orang yang mujtahid. Ketika ini juga boleh. Tapi ketika jelas bagi dia kesalahan orang yang pernah dinukilkan, maka dia wajib untuk merujuk dari kesalahannya tersebut. Ya, ini para ulama biasa seperti ini. Al-Imam Syafi'i juga ada qaulul qadim, qaulul jadid. Pendapat yang dulu, pendapat yang baru. Karena demikianlah. Ya, ilmu manusia itu tidak ada yang sempurna. Terkadang seorang hari ini mengatakan pendapat yang seperti ini, besok ketika jelas bagi dia tentang al-haq, dia akan merubah. Harus merubah bahkan. Karena ini tidaklah benar yang dia ucapkan dulu, tidak benar, sehingga ketika tidak harus meralatnya. Dia ucapkan dengan ucapan yang benar. Demikian. Ya. Wa taqlidu naw'an. Dan taklid itu ada dua macam, amun wa khasun. Taklid yang umum dan taklid yang khusus. Fal-am dan yang umum ini adalah ayyaltazima madhaban muayyanan ya'khudhu bi rukhasihi wa azaimihi fi jami'i umuri dinihi. Wa qad ikhtalafa al-ulama fi. Pertama, taklid yang umum. Yani terus-menerus berada dalam satu madhab tertentu. Dia mengambil rukhsah yang ada dalam madhab itu, mengambil keringanan yang ada pada madhab tersebut, dan mengambil mengambil azaim, yakni hukum-hukum yang sudah ditetapkan berdasarkan dalil yang tidak ada dalil yang menyelisihinya. Ini azaim. Fi jami' umuri dinihi, dalam seluruh perkara agamanya. Dan para ulama berbeda pendapat tentang masalah taklid yang umum ini. Faminhum, di antara mereka, man haka wujubahu. Ada yang menghukumi wajibnya taklid yang seperti ini. Lita'adzuril istihadi fil mutakhirin, karena yakni terhalanginya untuk beristihad dari kalangan orang-orang yang datang kemudian. Orang yang datang kemudian mereka tidak mampu untuk beristihad. Faminhum man haka tahrimahu lima fihi min al-iltizamil mutlaq littiba'i ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka juga ada orang yang menghukumi taklid am ini adalah haram. Karena padanya itu ada bentuk pengharusan secara mutlak untuk mengikuti selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, inna fil qawli biwujubi ta'ati ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli amrihi wa nahyihi huwa khilaful ijma' wa jawazuhu fihi ma fihi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan tentang taklid yang am di sini. Sesungguhnya pendapat mewajibkan mentaati selain Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perintahnya dan setiap larangannya, maka ini menyelisih ijma' kaum muslimin. Dan membolehkan secara mutlak ini juga terdapat padanya sesuatu yang perlu diteliti. Ya, jawazuhu fihi ma fihi. Yang membolehkan secara mutlak, yakni untuk bertaklid dengan taklid yang am, maka ini juga terdapat padanya sesuatu yang perlu ditinjau ulang, perlu diteliti lagi. Jadi beberapa ini pendapat yang kurang tepat, tapi pendapat yang di pertengahan. Kalau mengharamkan secara mutlak juga tidak benar, membolehkan secara mutlak juga tidak benar. Jadi terkadang kapan seorang harus taklid, ya, kapan seorang harus beristihad. Ini harus ada ketentuannya. Kalau memang dia dalam keadaan tidak mampu sama sekali untuk menentukan suatu hukum, ketika itu dia boleh untuk bertaklid. Tapi kalau dia masih mampu untuk bisa memutuskan suatu hukum dengan dalil Al-Quran, Al-Hadits, ataukah dalil-dalil yang ada dari usul fikih dan juga yang lainnya, dia boleh untuk dia harus beristihad. Ya, demikian. Ini pendapat yang pertengahan dalam masalah ini. Ini yang umum, taklid yang umum. Wal khas, dan taklid yang khusus, ayyakhudha biqalin muayyanin fi qadiyatin muayyanatin. Fahadha jaizun idza ajiza an ma'rifatil haqq bil ijtihadi. Sawa'an ajizan haqiqiyan aw istata'a dzalika min al-masyaqqatil 'azim ma'al masyaqqatil 'azimah. Taklid yang khusus, yakni seseorang mengambil ucapan orang tertentu fi qadiyatin muayyanatin, dalam urusan tertentu. Bukan dalam semua urusan, tapi dalam urusan ini saja. Masalah hadis misalkan, contoh. Masalah hadis, kita mungkin dalam hal ini karena kita belum tahu ilmu hadis, boleh kita mengikuti ulama ahli hadis yang ada. Seperti mungkin Al-Imam Al-Albani, Al-Imam Muqbil, dan juga ulama yang lainnya. Karena kita belum tahu masalah takhrij hadis. Ini hadis halal, ini hadis yang sahih ataukah hadis yang dhaif. Dalam keadaan kita belum mampu, maka dalam hal ini, ya, boleh seorang. Fahada jaizun, maka ini boleh saja. Idza ajaza an ma'rifatil haqq bil ijtihad.
kalau dia lemah, tidak mampu untuk mengetahui al-haq dengan ijtihad. Sama saja, baik lemahnya itu karena kelemahan yang hakiki, maksudnya betul-betul tidak tahu, betul-betul dia itu lemah, tidak bisa menentukan hukum itu. Aw istata'a dzalika ma'al masyaqqatil 'azimah, ataukah dia mampu tapi berat. Ya. Dia mampu untuk melakukan hal itu ma'al masyaqqatil 'azimah, tapi bersama dengan itu dia ada masyaqqah al-'azimah, ada sesuatu yang sangat memberatkan. Maka dalam keadaan seperti ini, dalam urusan itu saja dia boleh taklid. Khusus itu saja, bukan yang umum dalam yang lainnya, bukan. Dalam hal itu saja dia boleh mengambil pendapat dari orang lain. Wa bihadza intahat risalatul usuli sunnah, risalatul usuli sunnah, dan dengan ini selesailah risalah tentang usul sittah. Fa nas'alullaha ta'ala ayyuthiba mu'allafaha ahsana thawab wa ayyajma'ana wa iyyahu fi dari karamatihi innahu jawadun karim walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan pahala kepada muallifnya, kepada penulisnya, yakni kepada pengarang kitab ini, yakni dua ulama yang sudah kita gunakan di sini, yakni al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah dan juga Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ya. Ahsanat thawab, dengan pahala yang bagus, dengan pahala yang paling bagus. Wa ayyajma'ana wa iyyahu fi dari karamati, dan semoga Allah mengumpulkan kita dan juga beliau di negeri kemuliaannya, ini surga. Innahu jawadun karim, sungguhnya Allah zat yang maha baik, zat yang maha mulia. Walhamdulillah, dan segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini selesai dari kitab ini. Ya, alhamdulillahil alamin. Kami mohon maaf, Allah taala subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.